Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dani dan teman saya Raffi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi pembelajaran tentang manajemen information system, yang dimana di era digital saat ini informasi menjadi kunci penting untuk mengelola bisnis agar lebih efisien, cepat, dan kompetitif. Sistem informasi manajemen tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mengubah data menjadi pengetahuan berharga bagi pengambilan keputusan. Dalam video ini kita akan membahas global e-business, kolaborasi, serta proses bisnis dan sistem informasi yang menjadi fondasi utama perusahaan di era digital. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Manajemen Information System atau MES dalam konteks Managing the Digital Firm adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola operasi, menyediakan data bagi pengambilan keputusan, dan menciptakan nilai baru bagi perusahaan di era digital. Intinya, MES adalah tulang punggung yang menghubungkan semua bagian dalam perusahaan, mulai dari produksi, keuangan, pemasaran, hingga sumber daya manusia, ke dalam satu platform digital. Tujuannya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang kemudian dapat digunakan oleh manajer untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis secara lebih efisien dan efektif. E-bisnis adalah bentuk transformasi bisnis tradisional ke arah digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Konsep ini tidak hanya terbatas pada kegiatan jual beli secara online, tetapi meliputi hampir seluruh aktivitas penting perusahaan. Ruang lingkup e-bisnis mencakup penelitian dan pengembangan produk, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan, kegiatan produksi, distribusi logistik, pemasaran, hingga layanan purna jual. Dengan kata lain, e-bisnis adalah integrasi penuh di teknologi digital dalam semua aspek bisnis. Perusahaan yang menerapkan e-bisnis mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, serta membangun keunggulan yang kompetitif yang sulit ditiru oleh para pesaing. Tidak cukup hanya membuat toko online, melainkan bagaimana teknologi benar-benar menjadi bagian dari strategi utama perusahaan. Selanjutnya, lingkup global e-business. Perkembangan internet telah menghapus batasan geografis dan waktu. Hal ini memungkinkan perusahaan lokal sekalipun untuk beroperasi di pasar global. Misalnya, perusahaan Indonesia dapat menjual produknya ke Brazil, membeli bahan baku dari Tiongkok, serta merekrut tenaga ahli dari India hanya melalui platform digital. Operasi berskala global ini tidak mungkin berhasil tanpa adanya sistem informasi modern. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP digunakan untuk menyatukan data dari seluruh departemen, hingga semua informasi perusahaan dapat dipantau secara real time. Customer Relationship Management atau CRM membantu mengelola hubungan dengan konsumen internasional yang beragam. Sementara Supply Chain Management atau SCM berfungsi mengatur alur barang, informasi, dan keuangan dengan mitra bisnis global. Lingkup global ini memberikan perusahaan kemampuan untuk menembus pasar baru, mengurangi ketergantungan pada satu wilayah, dan membangun jaringan bisnis yang lebih tangguh. Adapun peran sistem informasi dalam kolaborasi. Kolaborasi dalam dunia bisnis modern hampir mustahil berjalan efektif tanpa dukungan sistem informasi. Dalam perusahaan, kolaborasi terjadi di dua level utama, internal dan eksternal. Yang pertama, kolaborasi internal. Sistem informasi menyatukan berbagai departemen dan fungsi organisasi. Misalnya, ketika tim marketing melakukan promosi dan menghasilkan penjualan, informasi tersebut langsung tercatat dalam sistem CRM. Data ini otomatis terhubung dengan bagian gudang untuk menyiapkan stok, dan diteruskan ke tim keuangan untuk menyiapkan faktur dan arus kas. Proses ini berjalan hampir tanpa campur tangan manual, sehingga mengurangi risiko miskomunikasi. Kolaborasi internal seperti ini
membuat perusahaan lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, kolaborasi eksternal. Di luar perusahaan, sistem informasi membantu hubungan yang lebih erat dengan mitra bisnis, pemasok, distributor, dan konsumen. Misalnya, pemasok bisa memantau stok perusahaan melalui sistem SCM, sehingga mereka tahu kapan harus mengirimkan barang tanpa perlu menunggu pesanan manual. Konsumen juga dapat berinteraksi langsung dengan perusahaan melalui platform digital, baik untuk membeli produk, mengajukan keluhan, atau memberi ulasan. Teknologi komunikasi seperti Microsoft Teams, Zoom, dan Slack serta layanan cloud computing memungkinkan semua pihak berkoordinasi meski berbeda negara dan zona waktu. Dengan demikian, sistem informasi berfungsi sebagai jembatan digital yang menyatukan semua pihak yang terlibat dalam bisnis, sehingga kolaborasi menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan. Dan selanjutnya, manfaat global e-business dan kolaborasi. Penerapan global e-business yang terintegrasi dengan kolaborasi digital memberikan dampak positif pada berbagai aspek perusahaan. Yang pertama, efisiensi proses. Otomatisasi mengurangi pekerjaan manual yang berulang, misalnya input data pelanggan atau stok barang yang tidak lagi harus dimasukkan satu persatu, melainkan langsung diperbarui oleh sistem. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan. Karena data tersedia secara real time, manajemen dapat segera menilai kondisi pasar dan mengambil langkah yang tepat. Hal ini mengurangi risiko terlambat merespon tren konsumen atau perubahan persaingan. Dan yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Kolaborasi lintas tim maupun mitra bisnis memungkinkan pertukaran ide yang lebih luas. Perusahaan dapat merancang produk baru sesuai kebutuhan pasar global yang beragam. Yang keempat, ekspansi pasar tanpa batas. UMKM sekalipun kini bisa memasarkan produknya ke mancanegara melalui platform e-commerce global. Biaya promosi digital jauh lebih rendah dibandingkan membuka toko fisik di luar negeri. Dan yang terakhir, peningkatan kepuasan konsumen. Dengan layanan cepat, responsif, dan transparan, konsumen merasa lebih puas. Kepuasan ini pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan memperkuat citra perusahaan. Secara singkat, manfaat utama dari global e-business adalah efisiensi, kecepatan, inovasi, ekspansi pasar, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk lebih memahami penerapan global e-business, marilah kita lihat contoh nyata berikut. Pada perusahaan Gojek. Di Indonesia, Gojek sukses membangun sebuah ekosistem super app. Platform ini menghubungkan konsumen, mitra driver, dan merchant UMKM dalam satu aplikasi. Gojek bukan hanya mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Dengan teknologi digital, UMKM bisa memasarkan produknya ke lebih banyak orang, sementara driver memiliki kesempatan memperoleh penghasilan tambahan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa global e-business dan kolaborasi digital mampu mengubah pola bisnis tradisional menjadi lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada kepuasan konsumen. Jadi, global e-business dan kolaborasi merupakan wujud transformasi bisnis tradisional menuju era digital dengan dukungan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi modern memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan aktivitas internal dan membangun hubungan eksternal yang lebih efektif. Hal ini membawa berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi, percepatan pengambilan keputusan, lahirnya inovasi baru, peluasan pasar global, hingga meningkatnya kepuasan konsumen. Contoh nyata seperti Gojek menunjukkan bahwa e-business mampu menciptakan ekosistem digital yang menguntungkan semua pihak sekaligus menjadikan bisnis yang lebih adaptif, kompetitif, dan relevan dengan tuntutan zaman.
Materi berikutnya adalah proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis suatu perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau berkinerja lebih baik daripada pesaingnya. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan menjelaskan implementasi proses bisnis yang ada. Sedangkan proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dalam proses bisnis. Definisi proses bisnis. Proses bisnis bisa kita bayangkan sebagai alur kerja yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi pelanggan. Jadi, bukan hanya satu aktivitas saja, melainkan rangkaian langkah yang saling terhubung dari awal hingga akhir. Misalnya, mulai dari menerima pesanan pelanggan, memproduksi barang, mengirimkan produk, hingga memberikan layanan purna jual. Semua itu adalah bagian dari proses bisnis. Secara umum, proses bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses inti, yaitu aktivitas utama yang langsung memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Contohnya adalah produksi barang, pemasaran, pengelolaan keuangan, atau manajemen sumber daya manusia. Kedua adalah proses pendukung, yaitu aktivitas tambahan yang mendukung proses inti agar berjalan lancar, misalnya perekrutan karyawan atau administrasi internal. Dengan memahami proses bisnis ini, perusahaan bisa tahu mana bagian yang perlu diperbaiki supaya lebih efisien. Selanjutnya, hubungan proses bisnis dengan sistem informasi. Proses bisnis dan sistem informasi memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu yang membuat proses bisnis berjalan lebih cepat, teratur, dan minim kesalahan. Kalau dulu semua pekerjaan dilakukan secara manual, misalnya menggunakan kertas, spreadsheet sederhana, atau email yang tercecer. Sekarang, sistem informasi bisa mengintegrasikan semuanya dalam satu platform digital. Pentingnya integrasi dengan teknologi adalah supaya setiap bagian perusahaan bisa bekerja dengan data yang sama dan real time. Misalnya, saat ada penjualan, data tersebut langsung tercatat di sistem dan bisa diakses oleh bagian gudang, keuangan, maupun manajemen. Dengan begitu, perusahaan bisa mengambil keputusan lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi yang selalu terbaru. Yang berikutnya, kita akan mengetahui jenis sistem informasi dalam bisnis. Ada beberapa jenis sistem informasi yang biasanya digunakan dalam dunia bisnis. Yang pertama, ada TPS atau Transaction Processing System, yang tugas utamanya mencatat transaksi harian. Misalnya, sistem kasir di supermarket atau sistem booking tiket pesawat. Kedua, MIS atau Management Information System, yaitu sistem yang mengolah data transaksi tadi menjadi laporan-laporan yang lebih rapi, misalnya laporan penjualan bulanan. Selanjutnya ada DSS atau Decision Support System, yang membantu manajemen dalam membuat keputusan. DSS biasanya menyediakan analisis data dan simulasi sehingga manajer bisa memprediksi tren, misalnya tren penjualan di masa depan. Terakhir ada ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem yang lebih canggih karena mengintegrasikan semua divisi dalam perusahaan, mulai dari produksi, logistik, keuangan, hingga SDM. Dengan ERP, perusahaan bisa bekerja lebih efisien karena semua data terhubung dalam satu sistem. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang transformasi proses bisnis dengan teknologi. Sistem informasi tidak hanya membantu proses bisnis yang sudah ada, tetapi juga mampu mentransformasi atau mengubahnya secara total. Misalnya melalui workflow automation atau digitalisasi alur kerja. Perusahaan bisa mengurangi pekerjaan manual. Proses persetujuan dokumen yang biasanya membutuhkan tanda tangan fisik sekarang bisa dilakukan secara digital hanya dengan beberapa klik. Selain itu, hadirnya big data dan artificial intelligence atau AI membuat analisis bisnis jadi lebih cerdas.
perusahaan bisa memprediksi kebutuhan pelanggan, menganalisis tren pasar, bahkan mendeteksi masalah lebih awal sebelum benar-benar terjadi. Teknologi mobile juga memberi dampak besar. Dengan adanya aplikasi di smartphone, bisnis bisa dijalankan dari mana saja. Karyawan tidak perlu selalu berada di kantor untuk bisa mengakses data perusahaan, sehingga fleksibilitas kerja semakin tinggi. Berikutnya, manfaat dan tantangan. Mengintegrasikan sistem informasi ke dalam proses bisnis membawa banyak manfaat. Perusahaan bisa bekerja lebih efisien karena tugas-tugas manual berkurang. Data juga menjadi lebih akurasi sehingga keputusan yang diambil manajemen lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem informasi juga bisa membantu perusahaan menghemat biaya, misalnya dengan mengurangi kebutuhan kertas atau mempercepat distribusi barang. Pada akhirnya, pelayan kepada pelanggan menjadi lebih baik karena semua proses berjalan lebih cepat dan teratur. Namun, tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah keamanan data. Karena semakin banyak informasi penting yang tersimpan secara digital, tantangan lain adalah adanya resistensi atau penolakan dari karyawan yang merasa nyaman dengan cara kerja lama. Selain itu, investasi awal untuk membeli perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perusahaan harus punya strategi yang matang agar manfaat sistem informasi benar-benar bisa dirasakan. Studi kasus singkat. Ada banyak contoh nyata penerapan sistem informasi dalam proses bisnis. Misalnya, dunia pendidikan, yaitu penerapan sistem informasi akademik di universitas. Dulu, mahasiswa harus antri lama untuk mengisi KRS, mengambil nilai, atau mengurus administrasi. Sekarang, semua itu bisa dilakukan secara online melalui satu portal. Mahasiswa cukup login untuk mendaftar mata kuliah, melihat jadwal, mengakses nilai, atau bahkan mengurus surat menyurat akademik. Sistem ini tidak hanya memudahkan mahasiswa, tetapi juga mengurangi beban administrasi bagi dosen dan staf kampus. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai bagi pelanggan, sedangkan sistem informasi berfungsi untuk mendukung, mengotomatisasi, dan meningkatkan efektivitas proses tersebut. Dengan integrasi teknologi seperti TPS, MIS, DSS, dan ERP, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Walau ada tantangan seperti keamanan data dan biaya investasi, manfaatnya jauh lebih besar. Intinya, proses bisnis dan sistem informasi saling melengkapi, dan keduanya menjadi kunci keberhasilan organisasi di era digital. Dari penjelasan kedua materi tersebut, dapat disimpulkan global e-business dan sistem informasi adalah dua pilar utama yang tidak bisa dipisahkan dalam era digital. E-business membuka peluang bagi perusahaan untuk berkembang lintas batas, sementara sistem informasi memastikan proses bisnis berjalan lancar, efisien, dan terintegrasi. Keduanya membentuk siklus yang saling memperkuat. E-business menciptakan kebutuhan akan sistem informasi yang canggih, dan sistem informasi memungkinkan e-business berfungsi secara optimal. Dengan pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini, mahasiswa maupun praktisi bisnis dapat lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang baru di era persaingan digital. Terima kasih dan sampai jumpa.